Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh ning channel iki, channel Sandi Wong Jawa karo aku Sandi Wardani. Lan aku tetep pasti bakalan bakal berubah wong Jawa. Taradereng teng 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 ding 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 ding. Oke guys, oke lur. Siang ini aku bakal pergi ke suatu tempat ya, ke rumah sakit Muhammad Husain bareng temanku Bang Cesar. Lama kan tahu Bang Cesar? Wede. Ya jadi kemarin ceritanya nih aku dapat informasi teman-teman ya. Dapat informasi dari salah satu grup WA, itu ada adik kecil namanya De Hikmah, keluarganya dari Ogan Ilir ya. Itu terkena infeksi hati ya, terkena infeksi hati dan menyebabkan adik Hikmah ini harus dioperasi. Nah, telisik cari info, aku mendapatkan kontak orang tuanya, perwakilan dari saudaranya. Jadi ternyata sudah kurang lebih hampir seminggu De Hikmah ini sudah dirawat di RSMH. Dan aku coba cari di internet pun ternyata dapat bantuan dari Pemda. Nah, aku pikirkan udah dibantu Pemda nih. Ternyata dari info dari informan sekitaran di keluarganya, ternyata biaya di rumah sakit itu ada Hikmah ini perlu melakukan pencangkokan hati yang biayanya nggak kecil, itu pasti kan operasi ya guys ya, itu mahal gitu kan. Nah, dari situ aku tergerak buat mencari informasi, dan ini aku bakal ke rumah sakit Muhammad Husain buat ngecek langsung nih. Bener nggak kondisinya kayak gini, bener nggak kondisi keluarganya, kondisi De Hikmah seperti apa, guna untuk bukti ke teman-teman semua bahwa Ade Hikmah ini benar-benar butuh bantuan gitu. Nah, dari hasil dokumentasiku hari ini, rekamanku hari ini, bakal aku share di YouTube, di Instagram, dan seluruh link yang aku ada buat kita biar bisa membantu De Hikmah apabila memang benar-benar membutuhkan bantuan. Karena gini, ada saran dari beberapa teman gitu menginformasikan bahwa hati-hati, kadang takutnya ini informasi fiktif gitu kan. Nah, berhubung ternyata sudah dapat informasi bahwa ada di Rumah Sakit Palembang di RSMH, jadi aku memutuskan untuk nyamperin ini ya masuknya apa? Mana? Lewat sana. Emang bisa? Apa nggak sih itu tadi? Parkir mobil, Cuk. Hah? Lewat mana? Itu tuh samping itu. Ini juga bisa nih. Masuk ya. Oh. Ruang selincah lewat mana ya? Apa? Selincah. Selincah. Dari sini ya? Kanan ya. Kasih ya. Tuh di sana jauh banget. Ya kan ini lewat bisa. Cuk, rumah sakit, Cuk. Jangan pakai suara racing. Apa? Kiri. Enggak, parkirin motornya di mana masalahnya? Jangan-jangan motor di sana semua, Bang. Ini mobil doang. Iya, ini mobil doang ini. Apa? Oh. Lu di situ masuknya.
nih. Oke, kita udah nyampe rumah sakitnya, teman-teman. Jadi teman-teman, kita sekarang udah di dalam rumah sakit Muhammad Hussein. Lagi cari ruangannya ya. Nah, Rakitan. Mana? Rakitan. Pakitan tuh apa? Nama ruangan kan? Selincah apa tuh? Saya bisa. Heeh. Lagi. Tuh. Ruangan Selincah. Oke, ntar kelanjutannya bakal kayak gimana? Nonton terus. Semoga kita bisa membantu Dek Hikmah, oke? Baik, teman-teman, kita sekarang udah di rumah sakit Muhammad Hussein. Di sini kita bareng keluarga Dek Hikmah Wulandari. Jadi memang dalam Dek Hikmah Wulandari ini kurang lebih udah 1 minggu di rumah sakit Muhammad Hussein Palembang. Kita langsung aja nanti ngobrol sama keluarga bagaimana awal mulanya dan seperti apa, apakah sudah dapat bantuan dari pemerintah atau seperti apa. Dan ini sebagai bukti ke teman-teman semua yang nanti berniat untuk berdonasi bisa mendonasikan sedikit rezekinya begitu. Jadi Dek Hikmah ini berapa lama dalam keadaan seperti ini sebelum dibawa ke rumah sakit? Dari bayi. Apa Pak? Sekarang umur Setahun 4 bulan. setahun 4 bulan. Jadi selama dari awal lahir itu belum besar kan pasti? Proses. Dia besar kayak muntah ke darah. Oh gitu. Mulai umur berapa Bu? Mulai ini. Mulai muntah ke darah. Mulai bulan 2 kan? Oh, udah Bulan 2 tadi muntah ke darah. Langsung kami nginep sini kan. Udah gini muntah ke darah. Muntah ke sini. Terus ini udah 1 minggu sementara Ibu pakai biaya BPJS. BPJS. Minum. Sabar ya. Nah, jadi adik ini di rumah sakit udah seminggu ya? Udah seminggu dari kecil udah mulai sakit. Kuning. Udah mulai kuning ya? Pas lahir. Pas bulan 2 tadi tahu dia Pas infeksi hati. bulan 2 baru karena baru tahu gede. Mulai gedenya bulan 2 kemarin berarti. Mulai dia muntah darah itu 2, deh. 3, 4, 5. 8 ya. Udah 6 bulan berarti proses besar gitu. Lagi ngempet, lagi malin lagi. Jadi gede kecil. Masa nginep kan ngempet. Hmm. Asal enggak nginep tidak, masih kembung terus. Karena donor darah. Oh dia harus tuh. Ini 3 kali lah cuci darah. Cuci Ini darah nak 3 terus ya? kali lagi. Ini Bu, BPJS kan menanggung biaya perawatan nih. Terus dia adik Hikmahnya harus operasi atau apa? Operasi campur hati. Itu dapat kabar biaya dari ininya berapa dari rumah sakit? Kisaran biaya yang dibutuhkan gitu kalau buat benar-benar sampai operasi sampai selesai gitu. Rumah sakit ada informasi nggak? Ini nak campur hati. Berapa ya? Sama juga ya adik? Tak berapa tak? Nak campur hati duitnya tak? Apanya? Nak campur hati. Biaya dulu, operasinya ini berapa? Kalau biaya operasinya di cover. Di cover BPJS? Ya, terus kalau dari RSCM kan itu ada subsidi. Nah, jadi sebenarnya kalau biaya full untuk operasi campur hati itu sekitar 1,5 M. 1,5 M. Ya, tapi dari BPJS kalau kelas 3 itu kurang lebih 250 juta di cover. Di cover 250. Selebihnya ada subsidi dari RSCM. Jadi kalau untuk biaya operasi transplantasi hatinya free atau disubsidi tadi, Disubsidi. sama ditanggung BPJS. Nah, yang biaya pribadi yang tidak ditanggung BPJS itu screening pendonor. Jadi kan anak ini untuk bisa sembuh itu kan harus ada pendonor. Nah, pendonor hati gitu. Jadi screening pendonor ini yang biayanya tidak ditanggung BPJS. Di luar 1,5 M itu. Di luar itu. Nah, kami kan sudah nih screening, ayahnya sudah pernah screening. Itu kurang lebih 60 juta biaya screening untuk satu pendonor. Jadi kalau satu pendonor gagal, pendonor kedua 60 butuh juta segitu lagi begitu. Oh jadi untuk mencocokkan hatinya ya? Iya, jadi pendonor ini kan nggak satu orang bisa langsung cocok. Iya, Karena benar. pendonornya kan harus benar-benar sehat, jasmani rohani. Iya. Ada virus sedikit pun nggak boleh. Nggak boleh. Ya, jadi kalau sudah dinyatakan gagal secara medis, sudah terpaksa cari pendonor yang Dan lain. itu dananya berulang terus. Gitu. Kemarin berapa kali adik? Sudah ayahnya gagal. Sudah tahap akhir malah ayahnya baru ketahuan gagal gitu. Jadi sudah habis sekitar 60 jutaan gagal ternyata. Terus
neneknya, tapi masih tahap awal neneknya. Nah ternyata hasil lab jelek, sudah nenek gagal. Jadi yang terakhir tantenya ini Ini Mbak lagi proses. lagi mau proses. Oh jadi gini, mohon maaf saya potong, kalau misal biaya itu kan 1,5 M nih, Iya. 1,5 M, terus yang subsidi RSCM Iya. sisanya dari 250 juta yang di BPJS. Iya yang di cover. Berarti 1,5 M itu dibayar oleh BPJS dan RSCM. RSCM ya. Itu memang program RSCM sama Iya. RSMA ya? Iya, memang RSCM punya program itu. Oh gitu. Jadi tapi itu beda apa? Kelemahannya kita nggak bisa buru-buru karena Iya kan sih. anak ini banyak di sana. Jadi kita nunggu jadwal. Mereka nggak cuma yang di sini yang diurusin. Ya, jadi untuk di sana itu 1 bulan 2 anak cuma jatah transplantnya, nggak bisa Berarti lebih. pasien harus nunggu terus ya? Iya, jadi itu sembari nunggu kadang udah ada. Berarti yang- misal nih andai kata ada yang donatur bisa langsung berapa M, nggak harus nunggu itu, bisa langsung gerak ya? Iya, banyak yang gitu. Ada yang dari baru-baru ini dari Kalimantan. Di cover, bukan di cover, ditanggung sama perusahaan ayahnya. Oh, iya. Cepat Ini adik prosesnya. dapat RSCM atau Iya, RSCM udah RSCM. dari RSCM. nunggu berapa lama Pak? Sudah 1 tahun kemarin prosesnya. Adik ini baru 1 minggu. Itu makanya memang prosesnya Itu panjang. pendaftaran ke RSCM-nya? Dari sini dirujuk. Oh. Jadi sampai sana kan kita ada komunitas apa? Ada rumah singgah pejuang hati. Nah, jadi memang khusus untuk anak-anak yang menderita gangguan hati, kayak mereka ini kan hati yang bermasalah. Nah, jadi dari sana kita dipandu sampai sana dipandu. Berarti nanti endingnya tetap dirawat di sini atau Nah, pindah tetap sana? full di RSCM. Pindah ke sana. Ini berhubung kami nih karena memang lagi pulang dan kebetulan anaknya drop. Jadi ya terpaksa dirawat di Berarti sini. sebenarnya udah mau hampir selesai ya? Sebenarnya karena corona ini, Iya. jadi sempat tertunda beberapa anak belum bisa operasi. Makasih Mbak ya Iya. informasi. Oke, buat teman-teman, jadi 1,5 M itu sebenarnya bisa di cover pemerintah ya. Ibu tadi, ibu juga udah dapat penjelasan itu Bu. Berarti sebenarnya soal screening itu ibu juga belum dapat sama sekali ya, belum dapat info misalnya screening siapa, karena juga Andi belum melaksanakan proses operasi 1,5 M. Gitu. Kasih. Saya juga baru dapat informasi tadi malam. Malam tadi kalau. Ini terkait ada selebaran minta donatur itu bener ya, langsung ke rekening khusus gitu ya? Itu keluarga, ponaan ya? Aku kan baru bikin tadi rekening. Baru bikin tadi. Oke, jadi gini, nanti insya Allah saya tidak menjanjikan berapa juta pun enggak Bu, cuma saya mengusahakan nanti saya bantu viralkan atau saya bantu informasikan keluar, semoga bisa dapat dana sebanyak mungkin buat adik kan. Misal kemungkinan terbaik bisa langsung dapat berapa ya, bisa pelaksanaan selanjutnya kan bagus juga. Kita bantu doa juga, kita berdoa sama Allah semoga dimudahkan gitu. Ini juga sebagai bukti, saya masih banyak yang bertanya-tanya Bu. Nah, belum ada pernah media yang expose. Bupati juga, Bupati UI belum sudah. Wakilnya di rumah. Wakilnya pernah ke rumah. Setelah lanjutan dari setelah wakil bupati ke rumah, ada tindak lanjutnya mendapat subsidi atau enggak ada? Jadi cuma kunjungan aja. Cuma dibayar untuk makan minum di sini. Untuk biaya makan minum di. Dia makan di sini buat keluarga selama nunggu adik di sini ya. Cuma kalau biaya segala macam tetap langsung ke BPJS ya. Oh gitu. Jadi kan enak kalau gini ada informasinya, saya kalau ada orang yang tanya bisa saya sampaikan. Iya. Karena saya jadi selama seminggu ini dikasih kasih bayi tadi 1 juta gitu. Seminggu 1 juta. Iya. Baru 1 juta. Baru 1 juta. Tapi next bakal dibantu terus ya. Nah, itu tahu Belum tahu juga. Belum tahu. Belum ada perjanjian atau nanti bisa. cuman dia bilang begini aja ya. Pak, duit ini Buat pakai makan bapak selama 1 minggu. Ntar misalnya ntar kabari lagi itu doa itu bilang. Saya nggak mau lah anu. iya, kita juga nggak bisa ngejar-ngejar ke sana. Berarti dari lalu udah kuning. Terima kasih. Oke teman-teman, buat semuanya, ini dari keluarga De Hikmah Wulandari, warga dari Oganilir Bu ya. Oganilir memohon dengan sangat bantuan kita semua. Saya juga
rezeki ada dan terbatas, teman-teman juga pasti ada rezeki lebih dan terbatas pun, silakan mari kita donasikan bareng-bareng. Nanti bakal saya share rekening saya bisa, atau mungkin nanti dari rekening saudara, rekening bapak sudah ada langsung sama besok sampai bapak Supomo ya. Iya. Mungkin nanti bisa langsung rekening bapak Supomo, nanti ataupun saya cantumkan buat rekening saya juga. Nanti teman-teman semua bisa mendonasikan seberapapun itu, sekecil apapun itu, insya Allah berharga bagi adik itu. Umur berapa? setahun 4 bulan. Setahun 4 bulan. Gitu aja bukti dokumentasi bahwa Dek Hikmah Wulandari benar-benar butuh bantuan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita baru aja udah ketemu sama keluarga Dek Hikmah Wulandari. Parkir ya Bang. Parkir ya Bang. Nggak ada lah. Nggak ada, ada. Ngapain? Jalur ambulan ini. Oh. Manusia Bang. Oknum manusia. Maaf, paksain banget. Kita lewat sini nggak sih? Gila jalan. Makasih ya Pak. Baiklah teman-teman, tadi dari video liputan yang sudah aku lakukan dengan keluarga Dek Hikmah Wulandari sudah sangat jelas. Jadi dana yang dibutuhkan untuk pencangkokan hati itu 1,5 M. Dalam melakukan screening bagi calon pendonor itu adalah 60 juta per orang. Nah, dana yang dana yang disubsidi pemerintah dan dibantu oleh RSCM itu adalah yang pencangkokan hati 1,5 M. Sedangkan untuk screening itu pendonor itu tidak ditanggung. Jadi keluarga Dek Hikmah ini harus menyiapkan biaya setiap screening orang tuh kurang lebih 60 juta. Tadi sudah dijelaskan sama sesama pasien karena jadi itu beban di luar BPJS. Selain itu pun apabila ingin dibantu oleh pemerintah, Dek Wulandari ini, Dek Hikmah ini harus sabar banget nungguin dari apa namanya, pemerintah nih cair atau mungkin dananya turun, karena pasien pencangkokan hati mungkin pasti nggak cuma Dek Hikmah doang. Alangkah lebih baik apabila dari teman-teman mau mendonasikan dan mungkin bisa sampai sekian M, itu bakal jauh lebih bagus sih. Dia bisa langsung melaksanakan pencangkokan hati. Nah, sebelum video ini aku tutup, aku pribadi nanti bakal membuka open donasi ke rekening aku nanti yang akan aku salurkan ke Dek Hikmah. Dan aku sudah izin ke pihak keluarga untuk menggunakan rekeningku sendiri agar pendataannya lebih nyaman. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan aku dari teman-teman semua bisa ikut mempublikasi ini. Nanti aku bakal buat video singkatnya biar bisa mudah share di Instagram mungkin kan, dan nanti aku akan share di YouTube juga.
Dan insya Allah apabila ini aku berusaha dan lillahi ta'ala, semoga Allah mengizinkan, insya Allah apabila channel YouTubeku bisa mendapatkan AdSense dari subscriber, view segala macam, dapat AdSense dari YouTube ini, akan aku sumbangkan juga ke Adik Hikmah. Ya, sumber dari mana aku ngebantu, aku nggak bakal cerita di sini karena aku nggak mau membuka itu, entah dari gaji atau dari apapun itu. Yang jelas apabila ada dana tambahan dari YouTube ini, aku mendapatkan AdSense, bahkan aku salurkan ke Adik Hikmah juga buat membantu dan meringankan, walaupun dikit banyak, insya Allah ikhlas kita bantu Adik Hikmah Wulandari gitu. Selain dana donasi, bagi teman-teman yang mungkin punya keluarga, saudara semua yang berkenan untuk mendonorkan hatinya untuk melakukan screening, bisa menghubungi aku lewat Instagram DM. Nanti kita bakal berhubungan. Kita bakal intensif berkomunikasi apabila ada yang mau mendonorkan, dan kita kawal Hikmah Wulandari sampai sembuh. Oke guys. Oke, terima kasih sudah nonton video ini teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, comment, view, tonton videonya dan sebarkan video ini biar seluruh Indonesia tahu bahwa ada adik kita yang sangat membutuhkan bantuan. Adik Hikmah Wulandari asal Loganilir, usia 1 tahun 4 bulan, yang benar-benar sangat membutuhkan bantuan kita. Baiklah, dari video hari ini kurang lebihnya Sandi mohon maaf. Semoga bisa membuka mata hati kita untuk membantu sesama. Tidak ada niat buruk suatu apapun, niat kecil yang jelek suatu apapun atas konten hari ini. Pure bertujuan untuk mempublikasi, mengangkat informasi terkait butuh bantuannya seorang terkait Adik Hikmah yang membutuhkan bantuan donasi secara dana ataupun secara donor hati bagi Dek Hikmah. Gitu aja guys, gitu aja lur. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di next video dan mari kita bantu Dek Hikmah Wulandari. Closingnya kita ngegas ninja. Sampai jumpa semuanya, karaku Sandu Organilonaku Wong Jawa.